Selain keempat hukum dasar kimia yang telah kita kemukakan tadi, kalian juga harus mengetahui yaitu hipotesis Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Anak-anakku, baiklah untuk penerapan dari hukum-hukum dasar kimia tersebut di dalam perhitungan kimia, kita nanti ada latihan soal untuk penyelesaian perhitungan kimia, tentunya dengan menggunakan hukum-hukum dasar kimia tersebut. Baiklah, untuk aktivitas pertama kita sudah bisa menyelesaikannya, dan berikutnya adalah kita masuk ke dalam aktivitas pembelajaran yang kedua, di mana pada aktivitas ini kita akan menerapkan hukum-hukum dasar kimia pada pembuatan desinfektan. Jangan lupa kalian perhatikan betul bagaimana formula yang digunakan untuk pembuatan desinfektan ini. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan 3 formula yang bisa kita jadikan untuk dasar pembuatan desinfektan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan cairan pemutih. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan karbol atau lisol. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan cairan pembersih lantai. Yang kesemuanya nanti akan kita larutkan ke dalam air. Tentunya kalian juga harus bisa menyiapkan bahan-bahan ini. Tentukan dulu kalian mau menggunakan formula yang mana, formula ke-1, formula kedua, atau formula ketiga. Dan tentunya selain bahan yang harus kita tetapkan dan harus kita siapkan, maka kita juga harus menyiapkan peralatannya. Peralatan yang dibutuhkan adalah botol semprot atau wadah yang akan kita gunakan nanti untuk menampung cairan desinfektan nanti. Kemudian yang kedua adalah pengaduk. Baiklah anak-anakku, pada aktivitas pembelajaran ini sangat diperlukan ketelitian dan kreativitas dari kalian. Oleh karena itu, ikutilah langkah-langkah pembelajarannya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kalian isi lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kalian diharapkan untuk bisa mendokumentasikan baik secara foto maupun secara video. Tapi yang lebih baik adalah kalian mendokumentasikannya secara video, kemudian nanti kita kumpulkan sebagai bahan penilaian bagi kalian juga. Anak-anakku, Bapak yakin kalian sudah menetapkan pilihan formula untuk pembuatan disinfektan ini. Oleh karena itu, Bapak akan bertanya, apakah kalian sudah menyiapkan bahan-bahan yang telah kalian pilih sesuai dengan formula pilihan kalian? Baiklah, terima kasih kalau sudah dipersiapkan. Maka kita akan beranjak ke langkah-langkah dalam pembelajaran pada aktivitas pembelajaran yang kedua ini. Baiklah, bagi kalian yang telah memilih formula pertama dan formula kedua, silahkan kalian lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah masukkan 1 liter air bersih ke dalam botol semprot atau wadah lainnya. Sekali lagi, masukkan 1 liter air bersih ke dalam botol semprot atau wadah lainnya. Kemudian bagi kalian yang memilih formula 3 dalam pembuatan disinfektan ini, masukkan air bersihnya sebanyak 5 liter ke dalam botol semprot atau wadah lainnya. Sekali lagi, untuk kalian yang memilih formula 3, masukkan air bersih sebanyak 5 liter ke dalam botol semprot atau wadah lainnya. Silahkan. Berikutnya adalah tambahkan 2 sendok makan bahan disinfektan yang telah kalian pilih sesuai dengan formula yang telah kalian tentukan itu. Jadi
Tambahkan 2 sendok makan bahan disinfektan bagi kalian yang memilih formula pertama atau formula kedua. Sementara bagi kalian yang memilih formula yang ketiga, bahan yang digunakan yang dimasukkan ke dalam air bersih sebanyak 5 liter tersebut adalah cukup 1 tutup botol. Sekali lagi, bagi yang menggunakan formula ketiga, yang dimasukkan ke dalam air bersih sebanyak 5 liter itu adalah cukup 1 tutup botol saja. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam botol semprot tersebut, jangan lupa kalau yang dimasukkan ke dalam botol semprot cukup dikocok saja, digoyang-goyangkan. Sementara kalau yang dimasukkannya ke dalam wadah yang lainnya, bisa langsung untuk diaduk saja. Silahkan kalian melakukan pengadukan atau pengocokan supaya bahan tersebut dapat tercampur sempurna. Tentunya setelah melakukan proses pengocokan atau pengadukan ini, kalian sudah mendapatkan hasil berupa cairan disinfektan yang akan segera bisa diaplikasikan. Bagaimana rasanya kalian setelah mengikuti aktivitas 1 dan aktivitas 2, di mana pada ujung-ujungnya kalian sudah mendapatkan produk berupa desinfektan yang telah kalian buat sendiri. Tentunya dengan pilihan formula yang tidak boleh kita sembarangan dalam memutuskannya. Dan tentunya kalian telah memilih formula tersebut dan kita harus mengikuti formula-formula tersebut. Karena ketika kita tidak mengikuti formula yang telah ditentukan, boleh jadi nanti desinfektan yang kita hasilkan akan tidak sesuai dengan harapan. Baiklah anak-anakku, untuk aktivitas pembelajaran kali ini yang telah kita rencanakan ada 2 tahapan atau ada 2 aktivitas pembelajaran telah kita lalui, di mana yang pertama adalah kita memahami kemudian membedakan hukum-hukum dasar kimia, kemudian pada aktivitas yang kedua kita menerapkan hukum-hukum dasar kimia itu dalam sebuah pembuatan cairan disinfektan. Semoga kita bisa menerapkan hukum-hukum dasar kimia tersebut pada aplikasi-aplikasi yang lainnya yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah anak-anakku, sebagai referensi dari pembelajaran kita kali ini untuk memperkaya hasanah dalam penerapan hukum-hukum dasar kimia, Bapak sampaikan kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Yang pertama dari buku materi pelajaran kimia untuk SMK kelas 10. Kemudian kalian juga bisa memahami dan membaca juga modul kimia SMK bidang teknologi dan rekayasa dari MGMP Kimia SMK Kota Tasikmalaya. Kemudian kalian juga bisa coba search di internet. Bapak sampaikan di sini ada dari Kuiper, kemudian ada dari Studio Belajar, dan kalian juga bisa mencari yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mungkin ada beberapa hal yang tentunya kalian coba refleksikan dari aktivitas-aktivitas pembelajaran pada hari ini dengan cara yang pertama, bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi pada hari ini. Apakah menyenangkan atau biasa-biasa saja atau justru ada hal-hal yang lain. Mungkin kalian bisa coba centang saja pada emoji yang telah Bapak sampaikan berikut ini. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Kemudian yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi pada hari ini?
Kemudian yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai? Kemudian yang kelima, apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai tersebut? Dan yang terakhir, sebutkan hal-hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Kemudian berikan pula alasan. Silahkan mungkin kalian coba pikirkan, kemudian kita coba sampaikan dalam kesempatan ini. Baiklah anak-anakku, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk memperkuat kita dalam pemahaman, kemudian kita bisa membedakan hukum-hukum dasar kimia tersebut dalam penerapannya untuk menyelesaikan persoalan kimia, khususnya dalam penyelesaian soal-soal kimia. Berikut Bapak sampaikan latihan soal. Silahkan kalian coba komparasikan, kita coba selesaikan dulu soalnya. Seperti berikut ini, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Silahkan kalian coba kerjakan dulu. Boleh menggunakan kalkulator juga. Baiklah, Bapak akan sampaikan penyelesaiannya seperti ini. Jadi, untuk menjawab soal tersebut, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Kita ingat bahwa perbandingan massa hidrogen dengan oksigen adalah 1:8. Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yang dicampur, seperti yang di dalam soal ini, ada 4:40. Jadi hidrogennya 4, oksigennya 40. Sehingga kalau kita coba lihat, karena perbandingan hidrogen dan oksigen 1:8, maka 4 gram hidrogen memerlukan 4 kali 8 gram oksigen, yaitu sebanyak 32 gram. Ya, benar. Selamat kepada kalian yang sudah menjawab soal ini secara benar. Dan bagi yang belum, tentunya kita harus terus belajar. Dan bagi yang sudah benar pun, jangan hanya terbatas sampai di sini. Jangan cukup puas dengan sampai di sini, kita harus terus belajar. Baiklah anak-anakku, untuk latihan-latihan berikutnya bisa kalian pelajari baik di dalam bahan bacaan yang telah Bapak sampaikan tadi maupun kita mencari soal-soal yang lainnya. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita terus semangat dan terus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang terus semangat dalam belajar dan mengikuti pembelajaran kimia ini. Baiklah anak-anakku, mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.